buahnya itu merata sahabat tani, di sekeliling, di setiap pelepah itu ada semua. Nah, boleh sahabat tani lihat. Tapi nanti sebatas yang sudah kita bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani milenial. Tentunya berjumpa kembali bersama saya dalam channel Petani Milenial Bungo. Baik sahabat tani, pada kesempatan hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024. Petani milenial ingin mereview salah satu varietas sawit sahabat tani, di mana di lahan saya ini, di kebun sawit saya ini adalah yang saya tanam adalah varietas Sriwijaya 5 ya, dari PT Agro Sampurna kalau saya tidak salah ya, dari Sriwijaya, dari PT Agro Sampurna. Untuk itu sahabat tani, kita akan mengajak para sahabat ini nanti untuk mereview satu persatu dari pokok pohon sawit kita ini, bagaimana pertumbuhannya sangat maksimal sekali, kendati pun dengan perawatan yang minim sahabat tani. Jadi pertumbuhannya merata sahabat tani, tidak ada perbedaan antara pokok yang satu dan pokok yang lainnya. Jadi maksud petani milenial di sini, pertumbuhan dari sawit ini sangat seragam sekali, di mana saat ini sudah berusia 27 bulan sahabat tani, artinya 2 tahun 3 bulan. Oke sahabat tani, langsung saja kita review satu persatu sahabat tani. Oke sahabat tani, langsung saja kita akan mereview sahabat tani satu persatu dari pokok sawit dengan varietas Sriwijaya 5 dari PT Sampurna Agro ini sahabat tani. Jadi begini sahabat tani, jadi kita akan mereview bagaimana performa dari buah sawit ini sahabat tani. Nanti kita akan cek satu persatu sahabat tani, akan tetapi nanti sebatas yang sudah kita bersihkan ini saja sahabat tani. Mungkin di video nanti, di video lainnya kita akan upload lagi bagaimana yang di sebelah sana itu sebenarnya pertumbuhannya lebih bagus, akan tetapi kita tidak dapat menjangkau lokasi yang di sana karena ini masih dalam keadaan semak belukar sahabat tani ya. Jadi kita lihat. Oke sahabat tani, langsung saja sahabat tani ya. Nah, beginilah penampakannya sahabat tani. Ini dalam usia 27 bulan sahabat tani, artinya 2 tahun 3 bulan sahabat tani. Beginilah penampakannya sahabat tani. Memang buah ini semestinya memang masih harus kita kastrasi sahabat tani, masih harus kita buang sahabat tani. Jadi belum layak untuk dipanen sahabat tani. Nah, akan tetapi memang sudah ada yang matang sahabat tani. Nah, ini kan sudah matang. Nah, kalau untuk daging buah ini sangat tebal. Nah, bisa sahabat tani lihat. Kita akan cek sahabat tani, kita akan review satu persatu sahabat tani, bagaimana bentuknya, kendati sawit ini sudah 1 tahun tidak kita pupuk sahabat tani. Ini sudah terbengkalai, tidak terawat karena kita memang ada kesibukan lain, kan tetapi pertumbuhannya cukup bagus sahabat tani. Jadi buahnya itu merata sahabat tani, di sekeliling, di setiap pelepah itu ada semua. Nah, boleh sahabat tani lihat. Nah, seperti itu dia sahabat tani. Jadi itulah sahabat tani, kenapa pentingnya kita menanam sawit. Ketika kita ingin budidaya sawit, kita harus memilih varietas yang unggul sahabat tani, karena sawit ini adalah tanaman jangka panjang sahabat tani. Jadi sangat disayangkan kalau kita menanam bibit yang asal-asalan sahabat tani. Nah, kalau bibitnya sudah bagus, itu tinggal kita kasih perawatan aja sahabat tani, tinggal kita kasih pupuk aja, karena dia sudah pasti berbuah sahabat tani seperti ini. Ini saja tidak kita rawat,
Nah, ini sudah matang sahabat tani, sudah sebesar ini. Usia 27 bulan, ini brondolannya sudah sebesar ini. Sudah bagus sahabat tani ini. Sudah kadar minyaknya pun ini sudah bagus. Ini lihat sahabat tani. Nah. Oke sahabat tani. Nah, ini sekeliling sahabat tani. Di sekeliling, di setiap pelepah itu ada buahnya. Dan sama sekali tidak ada yang namanya bunga jantan sahabat tani. Semua boleh kita cek sahabat tani. Boleh kita cek, tapi sebatas yang sudah kita bersihkan ini sahabat tani. Karena tidak mungkin kita akan masuk ke dalam semak, yang semak itu. Nah, jadi tadi itu kita sebenarnya masih membersihkan rumput. Jadi mesin kita ini macet. Jadi kita sengaja ingin bikin konten YouTube aja. Jadi, nah kita bikin konten, kita akan review pokok sawit kita ini dengan varietas Sriwijaya 5, usia 27 bulan. Ini sudah 1 tahun tidak kita rawat, kita biarkan saja, tapi hasilnya cukup memuaskan sahabat tani. Nah memang buah ini mesti harus kita kastrasi sahabat tani, karena memang belum layak untuk dijual sahabat tani. Mungkin nanti kita akan buang ini buah ini semua nih. Nah, belum bisa kita jual, karena meskipun ini sebenarnya mungkin sudah ada 3 kilo ini satu janjang seperti ini, atau 2 kilo minimal. Tetapi kalau dilihat dari usia, ini belum layak untuk dijual sahabat tani, karena biasanya bisa dijual itu buah sudah usia sawit 3 tahun lebih, 3,5 tahun minimal sahabat tani. Tetapi sebagian dari sahabat saya itu kemarin mengatakan sudah bisa dijual, tapi harga buahnya itu agak murah. Nah, kita lihat saja nanti sahabat tani, kalau memang bisa laku, itu nanti akan kita biarkan matang buah ini sahabat tani. Nah, ini sebatas ini sahabat tani, itu belum kita bersihkan. Jadi kita belum sempat, ini kita baru mau mulai turun untuk melakukan pembersihan. Nah, seperti ini dia sahabat tani. Tidak ada ditemukan satupun bunga jantan sahabat tani. Jadi semuanya yang keluar itu buah. Meskipun dia tidak dipupuk, sudah 1 tahun lamanya tidak kita pupuk. Nah, kalau memang dasar unggul sahabat tani, insya Allah berbuah semua. Kenapa sahabat tani? Karena dari balai benih, dari pembibitan yang resmi, yang bersertifikat, itu mereka sudah melakukan penyeleksian yang ketat sahabat tani. Sehingga ketika sampai di tangan kita, para petani itu bibit sawit benar-benar yang berkualitas tinggi sahabat tani. Artinya kalau kita mengambil bibit cabutan misalnya, mungkin ada yang berbuah, ada yang tidak. Nah, beda kalau kita memang menanam bibit unggul. Insya Allah dia sama semua sahabat tani. Dia akan berbuah semua. Seperti di lahan saya ini sahabat tani. Di 99% itu sama semua sahabat tani. Berbuah semua. Ini saja yang kita review ini, yang di atas bukit. Ini sebenarnya pokoknya lebih kecil dibanding yang di bagian bawah sana, karena dia dapat air yang cukup, dia lebih besar dari ini. Nah, sekeliling sahabat tani ya. Nah, semuanya. Nah, itulah pentingnya kita menanam bibit unggul sahabat tani. Jadi memang petani milenial sini bukan senior sahabat tani dalam hal sawit ini. Kita masih pemula, akan tetapi kita sebelum tanam kemarin, kita selalu berkonsultasi dengan sahabat-sahabat yang telah lama berkecimpung sahabat tani. Mereka yang memang sudah senior. Jadi petani milenial sebelum menanam itu bertanya dulu mengenai varietas sawit itu yang bagus,
yang unggul itu seperti apa, tempat beli benihnya itu di mana. Jadi kita benar-benar sebelum kita memutuskan untuk menanam sawit, kita harus tinjau dulu sahabat tani. Kita harus cari tahu dulu. Nah, yang terpenting adalah pemilihan bibit, karena menurut petani milenial, bibit itu 60% penentu keberhasilan dan 40%-nya dari perawatan kita, seperti pemupukan misalnya. Nah, kalau bibit sudah bagus, ini menurut petani milenial, sudah pasti berbuah dia sahabat tani. Tinggal kita kasih nutrisi saja. Kita mau bobot buahnya bagus, besar, tentu kita harus pupuk yang bagus. Tapi kalau soal berbuah, kalau sudah sawit unggul, mau varietas apa saja, asalkan dia dari balai benih resmi, insya Allah dia akan berbuah semua. Jadi itu intinya menurut petani milenial. Jadi itulah mungkin yang petani milenial ingin sampaikan kepada sahabat tani, kepada sedulur, tentunya para planter sawit. Kita terpenting harus memilih varietas unggul, karena sawit itu adalah investasi jangka panjang. Jangan nanti kita malah rugi karena kita mau ngirit beli bibit yang tidak berkualitas, atau kita menanam bibit abal-abal, bukannya untung, kita sebenarnya malah rugi sahabat tani. Ya memang kalau bibit varietas unggul itu paling murah itu di angka 50.000, mungkin sudah 60.000 saat ini sahabat tani, yang memang betul-betul bersertifikasi sahabat tani dari label balai benih resmi gitu sahabat tani. Jadi tidak akan rugi kita menanam benih unggul, membeli bibit unggul akan sesuai dengan hasilnya sahabat tani. Karena sawit adalah tanaman perkebunan jangka panjang, usianya bisa sampai 30 tahun. Jadi kuncinya sahabat tani menurut petani milenial, walaupun petani milenial di sini baru pemula, belum banyak berkecimpung di sawit, akan tetapi petani milenial juga dapat saran dari senior-senior yang sudah lama berkecimpung di perkebunan sawit. Jadi itulah pentingnya kita itu saling sharing. Jadi kita sebelum memutuskan tanam, kita harus cari tahu dulu untuk varietas unggul itu seperti apa, dan kita mau mendapatkannya itu di mana yang benar-benar resmi sahabat tani. Jangan juga sampai kita ketipu sahabat tani dalam membeli bibit unggul. Oke sahabat tani, mungkin hanya sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Mungkin terdapat kekeliruan dalam penyampaian petani milenial, ataupun menurut sahabat tidak sesuai, mohon diberikan saja kritik dan sarannya di kolom komentar sahabat tani. Intinya sahabat tani, demikian dulu. Tentunya petani milenial mendoakan juga kepada sahabat para petani, baik itu para petani sawit, petani hortikultura. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.